Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam hari-hari hidup ini. Di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 24 Mei, kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati untuk mengawali setiap tugas, kerja, tanggung jawab kami. Dan kami mau mendasari segala sesuatunya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran-Mu di dalam Alkitab. Karena itu tutup sertai kami, supaya setiap firman yang kami baca tinggal diam dalam hati kami, bahkan terlebih akan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dibaca ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah bertobatlah dan ikutlah Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Sampai sekarang ini, tantangan dan serangan terhadap ajaran gereja seperti tidak pernah berhenti. Pokok ajaran yang satu dan yang lain saling dipertentangkan. Akibatnya, anggota jemaat menjadi bingung. Keyakinan yang kita pegang, yakni Yesus Kristus adalah Tuhan, harus memberi dampak terhadap perubahan tingkah laku dan kehidupan yang menyeluruh. Khotbah Petrus penuh kuasa Roh Kudus yang dialamatkan kepada mereka yang belum percaya mendapat tanggapan baik. Ketika mereka orang-orang ini mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Di ayat yang ke-37. Reaksi positif ini tidak diduga oleh Petrus dan para rasul-rasul yang lain, sebab khotbah Petrus sebenarnya hanya untuk membela jati diri mereka sebagai murid Yesus. Atas respons orang banyak dengan tidak muluk-muluk, Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita pun patut menenungkan jawaban Petrus ini. Dalam kesadaran ini kita melakukan pertobatan. Pertobatan artinya adalah sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan ini mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Dan pertobatan ini harus didasari atau dimotivasi dengan kasih. Bertobat dari ketidakpedulian kita, entah sebagai orang tua yang hidup di masa sekarang ini. Bisa saja seringkali kita lalai dalam meneladankan kasih. Tapi pun sebagai anak dalam keluarga yang kadang kita merasa diri hebat sehingga tidak membutuhkan nasihat dan didikan orang lain, terutama orang tua, apalagi Tuhan. Karena itu marilah kita renungkan dan selalu bertanya dalam menjalani hari-hari hidup kita,
Apa yang harus kita perbuat agar tidak salah melangkah? Mari dengan pasti kita menjawab, saya harus bertobat dan mengikut Yesus. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini senantiasa memotivasi kita dalam menjalani setiap tugas, peran, dan kerja, supaya kemanapun kita pergi dan berada, kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami boleh merenungkan bersama bagaimana khotbah Petrus yang menyentuh hati orang banyak, tapi pun menyentuh hati kami yang hidup di masa sekarang ini, supaya pertobatan itu benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami yang mengaku Kristen, kami yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku percaya kepada Yesus, namun seringkali kami lalai dalam setiap tugas dan peran kami. Kami lalai untuk melakukan firman dan kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup ini. Karena itu terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini kami terus diperlengkapi. Ketika kami boleh bersaat teduh bersama, Tuhan ubahkan kami. Biarlah pertobatan yang sungguh-sungguh ketika kami boleh menerima baptisan menjadi satu sebagai tubuh dan darah Kristus. Kami boleh ada perubahan, boleh ada pertobatan yang mendasari iman, supaya kemanapun kami pergi dan berada, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami sebagai satu keluarga Kristen, orang tua, anak-anak, kakak beradik yang ada, kami dalam menjalani hari-hari hidup ini senantiasa mendasarinya hanya pada kehendak firman Tuhan. Kami mau selalu mengikut Yesus, karena itu kami mau melakukan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, meski banyak tantangan, meski banyak pergumulan dan masalah. Tapi dalam keyakinan kami berjalan bersama Tuhan senantiasa ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami boleh peroleh. Di pagi hari ini, ketika kami boleh bersaat teduh bersama, Tuhan berkati kami dalam setiap rencana yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, oma opa, biarlah kami senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Jemaat-Mu, jemaat kami Maranatha Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan program renungan harian keluarga di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan. Biarlah kemanapun kami pergi dan berada, kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan muliakan dalam tugas kerja, peran, dan fungsi yang kami lakukan dalam hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati bagi jemaat-Mu yang bersyukur berhari ulang tahun, baik pribadi maupun keluarga di hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Mei, biarlah setiap syukur yang boleh mereka rasakan, itu dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun berdoa bersama bagi anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan umum sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa-masa pemulihan di rumah, biarlah kesembuhan yang berasal daripada Tuhan senantiasa boleh mereka rasakan sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tapi pun kami yang dalam keterbatasan, kelemahan tubuh, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan saja kami boleh menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita, meski banyak tantangan dan pergumulan. Kami berdoa bagi tim multimedia, jemaat kami Maranatha Selatan, setiap mereka yang memberi diri di dalamnya, Tuhan berkati pribadi maupun bersama dengan keluarga. Biarlah setiap hal yang mereka lakukan itu didasarkan pada kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur, dan senantiasa bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus program renungan harian keluarga dan channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.